ini statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI. Hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Satu. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung channel ini sampai detik ini ya. Ini sudah hari kedua di tahun yang baru gitu loh, dan semoga saja kita bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang tertinggal di masa lalu, dan mudah-mudahan juga rezeki masih berpihak kepada kita, dan pokoknya terus selalu semangat, dan saya yakin semuanya pasti mampu untuk melewati hal ini. Oke, ini banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya tentang pinjol yang sudah diblokir kenapa masih terus menagih. Ya, ini tentang pinjol yang sudah diblokir OJK kenapa masih terus menagih. Ya, dan kita juga tak jarang ya menemukan bahwa SWI Satgas Waspada Investasi selalu mengumumkan bahwa dia telah berhasil memblok ribuan pinjol ilegal, tapi masih menagih sampai detik ini, dan mereka banyak yang ganti baju, ganti rupa, pokoknya berganti semuanya gitu loh, tapi tetap juga ya berjalan gitu loh. Dan yang kita herankan hari ini, bagaimana sih tindakan sebenarnya yang dilakukan terhadap pinjol-pinjol ilegal ini gitu loh ya. Kenapa sampai detik ini masih menjamur ya? Kenapa mereka yang sudah diblokir masih terus mengganti nama, mengganti cover mereka, tapi isinya dengan hal yang sama? Tapi sudah kita blokir, tidak perlu dibayar lagi, kan nggak ada juga pengumuman hal seperti itu. Baru di 2021 akhir-akhir itu ya, karena ada penggerebekan demi penggerebekan, langsung Menko Polhukam menyampaikan stop bayar pinjol ilegal. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman semuanya malah tidak bisa melakukan hal itu. Saya nggak tahu ya, apa yang ada dalam pikiran teman-teman semuanya saat ini. Saya juga bingung. Padahal kalau saya di posisi teman-teman semuanya, ketika saya mendapatkan satu berita seperti itu yang langsung disampaikan oleh menteri ya, gara-gara itu kan pidato presiden yang sempat viral langsung di depan bos OJK-nya, langsung kocar-kacir lah gitu ya. Dan saya akan mengikuti arahan itu. Kalau stop, saya akan stop ya. Saya akan data itu mana aja nih pinjol-pinjol yang legal, berapa ini yang diumumkan OJK, misalnya 105. Oke, berarti di dalam 105 ini kalau saya meminjam di luar dari daftar yang ada, saya tidak akan bayar lagi, sesuai dengan arahan itu. Tapi di lapangan teman-teman semuanya malah ketakutan. Ketakutannya kenapa bang? Data disebar, diancam mau datang ke rumah, diancam dengan nuansa-nuansa hukum, baik itu pasal-pasal yang digunakan 372, 378, 12 sekian. Takut ya. Berarti ini siapa yang salah ini sebenarnya ya? Dari si debiturnya kah, atau dari si pinjolnya? Kalau saya rasa kesalahan terjadi dari si debiturnya ya, bukan pinjol lagi. Kalau pinjol kan sudah disampaikan oleh Bapak Mahfud MD sendiri. Kalau Anda meminjam di pinjol ilegal, tidak usah dibayar, baik itu dicicil, diperpanjang, dengan hal segala macam. Tapi teman-teman semuanya melakukan hal itu ya. Kalau teman-teman bilang, saya nggak tahu bang, saya nggak update bang, sekarang udah saya kasih tahu ya. Waktu viral-viralnya saya mau bikin video itu, entah beberapa kali saya menyampaikan stop bayar pinjol ilegal. Dan sekarang ada pernyataan kepada saya, bang, pinjol ilegal yang sudah diblokir masih terus menagih ya. Kalau Anda hari ini menunggu, misalnya Anda menunggu ini keputusan dari OJK, misalnya OJK menyampaikan stop bayar pinjol ilegal, SWI menyampaikan stop bayar pinjol ilegal yang telah kami blokir,
Mustahil itu adanya. Ya. Karena dari dulu kalau mereka ingin mengeluarkan hal seperti itu, dari dulu mereka sudah bisa mengeluarkan. Tapi ini ditunggu dulu sampai besar. Ditunggu dulu sampai disenggol presiden, baru semuanya sibuk mencari gimana ini bisa kita atasi, gimana ini bisa kita bongkar. Sibuk saat itu aja, 1 bulan aja ya, 1 bulan sibuk. Kesibukan itu tenggelam dengan perlahan, hilang. Kenapa? Karena pusat perhatian Sida Betur dari pinjol ini, atau pusat perhatian dari masyarakat sudah mulai berkurang tentang hal ini ya, dan mereka mencoba mengalihkan isu-isu yang lain. Dibangunlah isu-isu yang bisa mengalihkan perhatian Anda. Jadi isu tentang penggerebekan, isu tentang penangkapan pinjol ilegal hilang ya. Habis itu keluar berita, bos pemilik pinjol telah ditangkap dan sekarang dituntut dengan 5 bulan penjara. Sedih nggak? Sedih, saya aja sedih banget gitu loh. Berapa banyak orang yang kehilangan nyawa hanya sebatas dia tidak mampu bayar pinjol ya. Berapa banyak orang yang mengakhiri hidup, berapa banyak orang yang pokoknya banyak lagi ya. Dan itu hanya yang viral saja. Yang tidak viral berapa banyak yang nekat mengakhiri hidup mereka hanya sebatas teroran dan intimidasi dari DC. Banyak ya. Hukuman 5 bulan. Kenapa? Karena pusat perhatian kita sudah tidak di situ lagi. Kita sudah dialihkan isu lagi oleh media. Ya, media tidak mengangkat tema itu lagi. Media sudah berusaha mengendalikan Anda semuanya. Oke. Ya, dan hal itu tenggelam begitu saja. Tapi saya tidak lupa ucapan dari Bapak Menteri sendiri. Stop bayar pinjol ilegal, apapun dasarnya. Ya sudah, kita tinggal stop. Mau isunya hilang, mau penggerebekan tidak ada, mau polisi tidak bekerja, terserah. Yang penting stop bayar pinjol ilegal, sudah selesai. Ya. Jadi nggak perlu juga ditanya, bang, pinjol yang sudah diblokir bang malah menagih lagi. Berarti kalau pinjol sudah diblokir berarti ilegal. Ya, sesuai dengan arahan Bapak Menteri. Kalau pinjolnya ilegal, stop bayar. Apalagi masalahnya hari ini itu cuman teman-teman semuanya mampu atau tidak untuk melakukan hal itu. Itu aja kok masalahnya. Ya, nyatanya saya bilangin, untuk mengatasi teroran, tolong dong cabut dulu kartunya di sini, hapus WA-nya, reset APK setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Teman-teman memikirkan, bang, dendanya gimana bang? Bunganya gimana bang? Ini men-stop loh. Ya, pinjol ilegal nih stop membayar, berarti berhenti membayar. Ya, sesuai dengan arahan yang ada. Ya kan, itu bagi Anda yang sudah terlanjur terjebak. Bukan Anda mau menjebak. Ya. Berarti Anda yang sudah terlanjur terjebak ini berhenti membayar. Tapi jangan diunsur sengaja. Ini kan juga banyak kasus-kasus tentang joki-joki pinjol yang sengaja untuk mengambil hal ini, ya. Berarti kalau Anda sengaja memanfaatkan hal ini, itu sudah beda kasus lagi. Misalnya hari ini Bapak Menteri menyampaikan 2 minggu ke depan Anda mulai menggali lagi di pinjol ilegal, ambil lagi di pinjol ilegal. Itu memang pemikiran Anda yang bodoh, ya. Itu nggak nyambung itu kalau bagi saya ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang bertanya, bang, pinjol yang sudah diblokir masih tetap menagih, stop membayar sudah, gitu loh, sesuai dengan arahan Bapak Menteri sendiri. Ya, apalagi sudah, kalau Anda masih menungguin solusi dari OJK, solusi dari SWI, solusi dari AVI, nggak akan ada. Nggak akan ada yang berani menyampaikan untuk stop bayar pinjol ilegal kecuali cuman menteri. Gara-gara menteri yang menyampaikan stop bayar pinjol ilegal, ketua OJK pun ikut, ketua SWI pun juga ngikut, AVI ngikut, semuanya ngikut. Kalau sekarang mereka mulai menagih lagi dan Anda berharap ini akan keluar dari OJK, SWI, AVI,